Halo semuanya, jumpa lagi di Story Nonime. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita dari anime yang memiliki alur unik yang berjudul Hello World, yang disutradarai oleh Tomohiko Ito. Inilah yang terjadi jika manusia berhasil menciptakan mesin waktu atau semacamnya. Gak usah lama-lama, mari kita sapa Hello World. Awal film diperlihatkan sebuah burung terbang dengan style latar neon. Lalu scenes berubah ke Kyoto pada tahun 2027. Teknologi sudah sangat maju. Diperlihatkan seorang pemuda bernama Katagaki Naomi yang sedang berangkat sekolah. Ia seorang penyendiri dan ia tidak ingin berteman. Lebih tepatnya, dia tidak pandai berteman. Ia selalu menolak ketika diajak oleh teman sekelasnya. Dia sangat suka membaca buku atau ia kutu buku. Suatu hari, guru memilih anggota pustakawan dan semua orang melirik kepadanya karena hanya dia yang kutu buku. Saat mereka rapat komite perpustakaan, mereka semua saling tukaran kontak. Tapi Takagaki tidak tahu kepada siapa dia akan bertukaran kontak. Semuanya pergi dan ia terpaksa meminta kepada orang terakhir yang bernama Ichigyo Ruri. Tadi ia tidak masuk grup manapun. Saat Takagi memintanya, ia seperti tidak mengerti tentang handphone. Lalu ia memberikan alamatnya kepada Takagi. Seperti biasa, ia membaca buku di perpustakaan. Karena perpustakaan akan tutup, ia meminjam buku. Saat pulang, ia melihat orang-orang berkerumunan. Di langit terlihat sesuatu yang aneh. Dari langit itu datang burung gagak berkaki 3. Karena kaget, Takagi menjatuhkan bukunya. Dan gagak itu mengambilnya. Takagi terus mengikutinya sampai ke kuil. Dan gagak itu mengembalikan bukunya. Tiba-tiba tempat itu kacau. Dan ia melihat ingatan yang aneh. Lalu sebuah cahaya memantul-mantul dan membentuk seseorang berkerudung. Ia mengatakan tempatnya sedikit meleset dan ia menanyakan tanggal berapa sekarang. Lalu Takagi lari karena takut. Ia merasa sudah meninggalkannya. Saat di perjalanan pulang, lagi-lagi ia ketemu sama pria itu. Ia penasaran siapa dia. Lalu orang-orang melewatinya seperti hantu. Kesimpulannya hanya Takagi yang bisa melihatnya. Lalu scenes berubah ke Takagaki yang sedang tidur dan tiba-tiba dibangunkan oleh gagak misterius itu. Ternyata mereka sudah berjanji ketemuan. Orang berkerudung itu membawa Takagi ke pusat catatan sejarah prefektur Kyoto yang bernama Altel. Pemandu di sana menjelaskan sebuah teknologi maju yaitu Plura, layanan web terbesar di dunia. Map diubah menjadi 3D dan semua orang dapat melihat kejadian di masa lampau. Semua yang ada di kota direkam dan untuk itu memerlukan penyimpanan yang besar. Dan karena itu terbentuklah Altel, penyimpanan tanpa batas. Lalu orang berkerudung itu membawanya ke Damachiyagi. Sesampainya di sana, ia bilang di sini ada peristiwa yang tersimpan dalam rekaman dan tiba-tiba Takagaki ditabrak oleh drone. Lalu ia menjelaskan bahwa semua yang ada di kota direkam oleh drone dan inilah masa lalu yang direkam. Dan kau adalah Takagaki masa lalu yang direkam oleh Altel. Dan ia bilang ia adalah orang yang mengakses Altel dari dunia nyata. Takagaki Naomi 10 tahun mendatang. Ia tahu apa yang akan dialami Takagi kecil. Dan ia ke sana karena Takagaki kecil ingin punya pacar. Ia menjelaskan saat ini ia hanya sebuah avatar. Ia bisa mengubah penampilannya seperti apapun dan ia menjelaskan lagi bahwa ini hanya sebuah data dari dunia nyata dan ia tahu semua tentang Takagaki dan ia datang untuk menghilangkan penderitaan masa remajanya, dengan kata lain untuk mendapatkan Takagaki pacar. Ia mulai memperhatikan Ichigyo. Sifatnya sangat kebalikan dengan Takagi. Lalu burung gagak membawa Takagi bertemu Naomi di WC. Ia bilang ia 3 bulan dari sekarang akan berpacaran dengan Ichigyo Ruri dan Takagi pikir itu mustahil. Lalu mereka berdua pergi melihat Ruri. Tapi tiba-tiba Naomi menangis. Lalu Naomi menjelaskan bahwa setelah mereka berpacaran terjadi kecelakaan. Saat mereka ke festival kemah api, Peter menyambar.
Dan Ruri berada dekat pohon itu. Dan Ruri tidak pernah membuka matanya lagi. Tujuannya adalah merubah rekaman itu agar Ruri tidak jadi kecelakaan. Ia hanya ingin melihat senyuman Ruri, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi karena itu hanya Takagi yang bisa melakukannya. Akhirnya Takagi mau melakukan apa yang diminta Naomi dan mencegah kecelakaannya dan menyelamatkan Ruri. Tapi Takagi bilang ia tidak memiliki kekuatan. Lalu burung gagak terbang ke tangannya dan berubah menjadi sarung tangan. Dini hari Takagi pergi ke bukit untuk latihan, melatih kekuatan dari sarung tangannya itu. Sarung tangannya itu dapat membuat sesuatu dengan membayangkannya. Sarung tangan itu mengakses rekaman dunia dan alter langsung. Singkatnya, sarung tangan itu seperti Naomi dapat berubah atau membuat apapun. Tapi bedanya sarung tangan itu bisa bersentuhan secara fisik, tetapi masih ada kekurangan. Seperti ia hanya bisa membuat yang disentuh langsung dan tidak bisa membuat sesuatu jarak jauh. Zat seperti air mudah dibuat, tapi sesuatu yang rumit butuh waktu dan sulit untuk dibayangkan. Dan tubuh makhluk hidup adalah yang paling susah, jadi ia tidak bisa menulis ulang pikiran manusia. Karena itu ia memberikan daftar apa yang harus ia lakukan agar ia berpacaran dengan Ruri. Contohnya 20 April, dia naik bus untuk pinjam buku ke perpustakaan utara. Dan hari ini terjadi peristiwa yang mendekatkan mereka. Naomi menyuruh Takagi mengambil bukunya, buka, dan jatuhkan. Dan ambil. Dan ternyata barang milik Ruri jatuh, dan Takagi mengembalikannya. Dan mereka saling meminta maaf. Dan hubungan mereka semakin dekat. Dan Takagi terus mengikuti panduan buku itu untuk semakin dekat dengan Ruri. Naomi melihat sesuatu dan menghilang. Latihannya pun semakin meningkat, dan hubungannya dengan Ruri juga semakin dekat. Terlihat makhluk aneh tadi memperhatikan di dekat rumahnya. Lalu komite perpustakaan akan melakukan bazar dengan mengumpulkan buku-buku bekas. Tapi buku yang terkumpul tidaklah banyak. Lalu Ruri membawa Takagi ke rumahnya dan menunjukkan buku-buku peninggalan kakeknya. Dan mereka membawa sebagiannya dengan gerobak. Mereka berhenti dan saling menceritakan buku yang mereka sukai. Dan Ruri memberikan sebuah buku kepada Takagi karena ia menyukainya. Mereka membawa buku itu ke sekolah. Malamnya ternyata terjadi sedikit kebakaran dan menghanguskan semua buku itu. Di sana ada Naomi yang sedang melihatnya. Takagi marah karena Naomi tidak memberitahunya. Lalu Naomi bilang ini bagian dari rencana. Ia akan menghibur Ruri yang sedang depresi. Tengah malam Takagi pergi ke sekolah. Ia mencoba menduplikat bukunya, tapi percuma. Tapi Naomi akhirnya sedikit membantunya. Keesokannya ia memberikan buku itu kepada Ruri. Ia bilang ada beberapa buku disimpan di tempat lain, jadi bazar masih bisa dilaksanakan. Lalu tiba-tiba Takagi pingsan. Tidak hanya itu, teman-teman mereka lainnya juga menyumbangkan beberapa buku mereka, dan bazar dapat dilakukan. Takagi akhirnya bangun, dan di sana juga ada Ruri. Bazar sudah selesai. Di sana Takagi mengungkapkan perasaannya, dan Ruri menerimanya. Dan juga latihannya juga berhasil. Tibalah di hari kecelakaan itu, mereka menyusun rencana. Tiba-tiba Takagi melihat makhluk aneh itu. Ternyata itu adalah perawatan sistem otomatis. Mereka mendeteksi adanya perubahan file dan mencoba memperbaikinya. Naomi menyuruh melawannya. Takagi melawan sambil pergi melindungi Ruri. Lalu Ruri dan Takagi dipindahkan ke jembatan, yaitu lokasi kecelakaannya. Naomi segera menyusul mereka. Makhluk-makhluk itu tidak membiarkan Ruri pergi. Lalu Takagi memberanikan dirinya. Ia membuat bola hitam yang menghancurkan semua monster itu. Ia juga menghisap Peter yang menyambar. Dan akhirnya mereka berdua selamat. Saat mereka tiba-tiba sarung tangannya membuat kurungan kepada Ruri. Lalu Naomi datang. Ia bilang ia harus sedekat mungkin dengan kejadian ini agar ingatannya bisa disatukan. Tentu saja Takagi kaget. Lalu Naomi bilang setelah kecelakaan ini Ruri tidak meninggal, tapi mati otak.
Rory dan Naomi menghilang. Rory bergabung dengan ingatan Rory dewasa. Ia akhirnya sadar dan disambut oleh Naomi. Katagaki sangat depresi, dan Naomi bilang datanya di dunia Takagi juga sudah hilang. Rumah Rory dikasih penghalang karena ada kesalahan data. Makhluk-makhluk itu melihat Takagi dan mencoba mengejarnya, dan Katagaki mencoba bersembunyi. Bagian yang rusak mempengaruhi data yang lain, jadi untuk itu harus dilakukan pemulihan. Artinya menghancurkan dunia Takagi. Di sini juga diperlihatkan perjuangan Naomi dari Rory pingsan. Dia mempelajari semuanya sampai menciptakan penemuannya sendiri dan gagal berkali-kali hingga berhasil masuk ke dunia Altel. Semuanya hanya untuk Rory. Dan Naomi memulai pemulihan. Dunia Takagi mulai hancur. Lalu Takagi melihat lubang hitam. Dia yakin ada satu tempat jalan ke luarnya. Setelah berpikir panjang, ia lompat ke lubang itu. Benar saja, ia terbangun di satu tempat. Lalu ia didatangi oleh burung gagak. Ia bilang ia belum mati. Ia adalah rekannya. Selamatkanlah Rory. Lalu gagak itu pergi ke tangannya dan menjadi sarung tangan. Dan Takagi pergi ke tempat Naomi dengan kekuatannya. Di lain tempat, Naomi mengatakan bahwa ini sudah 10 tahun sejak kecelakaan. Tapi Rory bilang ia bukanlah Takagi. Lalu makhluk-makhluk aneh itu mulai datang untuk menangkap Rory. Naomi bingung kenapa mereka bisa ada di dunia nyata. Akhirnya Naomi sadar, dunianya ini juga dunia Altel atau dunia rekaman. Tujuan monster itu adalah memusnahkan makhluk asing, yaitu Rory. Saat Rory akan dibunuh, datanglah Takagi dan menahan semua monster itu. Takagi lari bersama Rory, tapi sebelum itu seluruh monster itu mengejar mereka. Dan gagak itu menuntun Takagi ke tempat yang pas untuk memindahkan mereka ke dunia Altel di stasiun Kyoto. Takagi melawan mereka dengan berbagai cara. Lalu tiba-tiba Naomi datang dengan mobil. Ia bilang ia akan menebus kesalahannya dengan mengembalikannya ke dunia asalnya. Mereka pergi ke stasiun Kyoto dan akhirnya sampai. Burung gagak membuat pintu pemindah dan mereka harus melewatinya. Pertama Rory. Tapi sebelum itu Rory memeluk Naomi dan mengatakan terima kasih. Rory berhasil melewati pintu pemindah itu. Dan selanjutnya adalah Takagi. Tapi monster itu datang dan membentuk monster yang besar dan menghancurkan pintunya. Takagi melawan dan dapat mengalahkannya. Tapi ternyata belum. Mereka membentuk monster yang sangat besar. Takagi tidak mampu melawan. Di lain tempat, Profesor ingin mematikan sistem otomatis itu. Takagi kehabisan akal. Lalu Naomi bilang ada satu cara. Monster itu terus menyerang karena ada dua data yang sama. Jika salah satu dari mereka mati, maka ia akan berhenti. Naomi meminta Takagi untuk membunuhnya, tapi Takagi terus melawan. Saat pertahanannya hancur, Naomi langsung loncat dan seluruh tubuhnya ditusuk oleh bilah tajam. Ia bilang ke Takagi, dan ia pun menghilang. Profesor juga berhasil menonaktifkan sistem otomatis itu. Takagi langsung dipindahkan ke dunia yang baru bersama Rory. Dan di akhir film diperlihatkan si orang yang sadar. Dan di depannya ada Rory yang sudah dewasa sambil memegang alat untuk masuk ke dunia Altel. Ternyata burung gagak selama ini adalah Rory dari dunia nyata. Rory dan semua anggotanya sangat bahagia. Dan ternyata mereka ada di bulan. Dan tamat. Mungkin banyak dari kalian yang tidak mengerti dan punya banyak pertanyaan meskipun sudah menonton animenya berkali-kali. Berikut penjelasannya. Pertama, dunia dibagi menjadi 3. Dunia nyata, Altel 1, Altel 2. Seperti sebelumnya, Rory koma karena sembaran petir. Dia koma, lalu Naomi menggunakan sistem Altel untuk mengembalikan ingatannya. Berhasil, tapi ingatan Naomi terjebak di Altel. Rory yang sadar melanjutkan pembelajarannya dan bergabung dengan Altel dan menyempurnakan penelitian Naomi agar bisa masuk dunia Altel dengan selamat bertahun-tahun. Saat Naomi bangun, ia berada di bulan karena data Altel sudah di-upgrade ke tingkat global.
Awalnya Ruri dunia nyata menggunakan avatar Naomi agar bisa masuk ke dunia Elder 2 sebelum menggunakan avatar Gagak. Setelah berhasil mengembalikan ingatan Ruri, ternyata terjadi kejanggalan karena berbeda ingatan. Hal itu membuat dunia Elder 1 melakukan recovery dengan sendirinya. Ruri sebagai Gagak memindahkan Ruri dan Katagaki Elder 2 ke dunia yang baru atau Elder 3 agar Naomi mencapai ingatannya seperti semula dan kembali ke dalam tubuhnya 100%. Ruri sebagai Gagak langsung mempertemukan Takagaki dan Naomi. Dan saat dunianya hancur, Ruri membawa Takagaki ke Elder 1 untuk menyelamatkan Ruri agar ingatan Naomi kembali. Ruri Gagak berhasil memindahkan Takagaki dan Ruri ke Elder 2 ke dunia yang baru. Terima kasih sudah menonton sejauh ini. Jangan lupa subscribe dan nonton alur cerita film menarik lainnya di sini. See you next video.